Beberapa hari yang lalu, ada yang nulis komentar begini. Gua setuju banget dengan pernyataan di atas. Kenapa gua setuju? Mari kita bedah komentarnya si Jati Aji ini. Dia bilang, kalau sudah tahu cara menanam saham, kita nggak usah jauh-jauh kerja sampai ke luar negeri. Cukup di kampung halaman. Sampai sini, gua setuju. Bahkan bisa gua bilang, kita nggak perlu kerja lagi kalau memang udah tahu caranya menanam saham. Lanjut ya. Dengan beberapa saham yang kita beli, kita masih punya penghasilan. Dan mantap. Di sini, gua juga sangat setuju. Tapi si Jati Aji ini nggak bilang nih, beberapa itu berapa lembar saham sih yang harus kita beli? Dan sahamnya tuh saham perusahaan apa yang sekiranya bisa dibeli? Supaya kita masih punya penghasilan dan mantap. Nah, ini yang akan gue bahas dalam video kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 hal. 1. Apa itu menanam saham? Dan gimana caranya menanam saham? Yang kedua, saham apa yang sekiranya baik untuk dibeli? 3. Berapa banyak sih lembaran yang harus kita beli supaya kita masih punya penghasilan dan mantap? Dari judul video kali ini aja, udah jelas banget ya. Menanam 1 juta lembar saham Bank BRI. Pasti belum apa-apa, ada aja nih yang komentar. Saham BRI mulu bang, nggak ada saham lain apa? Jawabannya sederhana. Karena pada dasarnya, saham perusahaan yang bagus itu cuman sedikit. Dan Bank BRI, menurut gue pribadi, adalah perusahaan yang sangat bagus. Karena sangat bagus inilah, makanya jadi banyak yang bisa dipelajari dari saham Bank BRI ini. Sekedar informasi, saham BRI ini dipegang 53,19% oleh negara Republik Indonesia. Dan sisanya 46,81% itu dipegang oleh publik. Tapi ternyata dari 46% yang dipegang oleh publik ini, 34,96%-nya dipegang oleh investor asing. Sisanya 11,85% baru deh dipegang oleh investor lokal. Itu pun sebagian besar dipegang oleh koperasi, asuransi, dan reksadana. Sedangkan yang dipegang oleh individu lokal atau investor perorangan itu cuman sekitar 2,5% dari total lembar saham Bank BRI. Nah loh, sekarang bayangin nih, ada saham perusahaan bagus. Tiap tahun laba bersihnya gede dan bertumbuh. Tiap tahun juga dari tahun 2003, laba bersihnya dibagiin dalam bentuk dividen yang gede dan bertumbuh juga. Tapi ternyata yang nikmatin hasilnya adalah 1, negara Indonesia. Ya ini mah bagus lah ya. Yang kedua nih, asing. Dan yang terakhir banget, baru deh investor perorangan. Nah, hal ini jugalah yang mendorong gua untuk membuat video ini. Siapa tahu di beberapa puluh tahun ke depan, kita bisa jadi pemegang saham mayoritas dari perusahaan kita sendiri. Oke, next dulu ya. Balik lagi ke judul. Menanam dalam tanda kutip 1 juta lembar saham Bank BRI. Kita bahas satu-satu dulu ya. Menanam. Jujur, gua pada awalnya nggak ngerti banget apa itu menanam saham. Yang gua tahu nih, yang bisa ditanam itu kangkung, bukan saham. Tapi setelah gua pelajari sedikit demi sedikit konsepnya, akhirnya gua jadi tahu bahwa saham beneran bisa ditanam. Dan manfaatnya banyak banget dalam jangka panjang. Nah, seperti biasa, gua akan jelasin konsep ini dalam suatu cerita. Sekarang lu bayangin, gua punya usaha bakso kecil-kecilan. Usaha bakso gua dalam setahun ini bisa menghasilkan laba bersih atau keuntungan bersih 1 juta rupiah. Ini biar gampang aja ya ngitungnya. Terus lu tertarik nih,
lu mau membeli bisnis bakso gua. Lu nanyalah ke gua, bisnis bakso lu dijual nggak? Gua beli deh. Lalu gua bilang, boleh nih, 10 juta ya. Lu ambil nih semua gerobak dan segala macam. Terus lu bilang, ya bisa nggak gue beli cuman 1 juta aja nih dari bisnis lu? Ya bisa-bisa aja sih. Berarti lu punya kepemilikan 10% ya. Sedangkan gua sisanya 90%. Gitu. Jadi ceritanya, kepemilikan usaha bakso gua ini diwakilkan oleh 10 lembar kertas. Yang mana ini kita sebut sebagai saham. Masing-masing kertas bernilai kepemilikan 10%. Jadi kalau lu mau punya 10%, lu mesti bayar 1 juta rupiah. Karena kan tadi totalnya gue bilang 10 juta kalau mau ambil semuanya. Sampai sini ngerti kan ya? Kemudian lu jadi beli nih 1 juta. Yang artinya akan dapat 1 lembar alias 10% dari kepemilikan saham bakso gua. Saham bakso gua menjadi saham bakso kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau lu udah jadi pemilik 10% dari usaha bakso ini, emangnya manfaatnya apaan? Ya nggak? Manfaatnya, yang pertama udah jelas banget. Kalau perusahaannya dapat untung, lu juga akan dapat untung. Sesuai dengan porsi kepemilikan lu di usaha bakso kita. Tadi kan gue udah bilang di awal, bahwa usaha bakso ini setahun terakhir untungnya 1 juta rupiah. Karena lu punya 10% dari usaha bakso ini, berarti lu berhak untuk dapat 10% dari 1 juta tadi. Yaitu berarti 100 ribu rupiah. Oke? Setuju dong sampai sini? Ini gue maaf ya, agak pelan-pelan jelasinnya, biar ngerti. Next. Berarti setiap pemegang 1 lembar saham bakso ini berhak atas 100 ribu rupiah keuntungan yang diperoleh tahun ini. Kenapa 1 lembar dapat untung 100 ribu? Hitung-hitungannya gampang. Yaitu total laba bersih 1 juta rupiah, kita bagi aja ke total saham si bakso tersebut. Yaitu ada 10 lembar saham. Berarti per lembarnya akan dapat untung 100 ribu rupiah. Oke? Kedepannya, biar keren, kita akan nyebutnya laba per saham. Atau yang bahasa Inggrisnya adalah earning per share atau EPS. Kemudian lu dan gua rapat nih sebagai pemegang saham usaha bakso ini, ya nggak? Rapat untuk menentukan laba tahun ini tuh mau dibagiin semua atau sebagian aja. Misalnya sebagian dananya dipakai untuk mengupgrade gerobak gitu, misalnya. Lalu gua dan elu sepakat untuk membagi semua labanya alias 100% ke pemegang saham. Oke? Karena gue punya 9 lembar, berarti gue berhak atas 900 ribu keuntungan dari usaha bakso kita. Ya kan? Sedangkan elu yang hanya punya 1 lembar, berarti berhak atas 100 ribu rupiah di tahun ini. Inilah yang kita sebut sebagai dividen. Next. Hari berganti, bulan berjalan, dan tiba-tiba 1 tahun telah berlalu. Tibalah kita di penghujung tahun lagi. Setelah dihitung-hitung, laba bersih tahun ini adalah 1.130.000. Berarti, laba per saham kita adalah 113.000 dong. Ya nggak? Cara hitungnya sama kayak tadi. Berarti tahun ini lu dapat 113.000 rupiah karena punya 1 lembar saham bakso ini. Sedangkan gua dapat sisanya, yaitu 9 lembar dikali 113.000, hasilnya adalah 1.017.000. Oke? Di sini, lu menyadari gak sih ada sedikit perubahan? Bahwa dividen yang kita terima itu naik. Padahal kepemilikan kita masih sama. Gua punya 9 lembar, lu punya 1 lembar dari tahun lalu. Hal ini bisa terjadi karena usaha kita bertumbuh daripada tahun kemarin. Pelanggan kita makin banyak, penjualan kita naik, begitu juga dengan laba bersih kita. Naik juga. Sehingga tahun ini kita bisa dapat keuntungan bersih yang lebih besar daripada tahun kemarin. Oke?
Gua harap jelas ya, sebelum kita masuk ke contoh, yaitu saham Bank BRI. Tadi baru keuntungan pertama, yaitu kenaikan laba bersih yang kita terima dari tahun ke tahun. Kalau kinerja usaha bakso kita bagus terus nih, misalnya laba bersihnya naiknya itu rutin, yaitu kira-kira 13% setahun. Maka di tahun ke-6, keuntungan bersih usaha bakso kita bukan lagi cuman 1 juta per tahun, tapi akan jadi 2,08 juta dalam 1 tahun. Naik lebih dari 100% di tahun ke-6 usaha bakso ini berjalan. Lu yang cuman punya 1 lembar akan dapat dividen Rp208.195. Kalau dibagikan semua ya, bukan lagi 100.000 atau 113.000. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah, lu yang punya 1 lembar saham bakso ini, mau nggak kalau misalnya di tahun ke-6 ada orang namanya C, dia mau beli saham bakso lu seharga 1 juta rupiah untuk 1 lembar yang lu punya. Kan dulu lu beli saham bakso ini kan 1 juta selembar dari gua. Kalau misalnya sekarang di tahun ke-6, mau nggak? Nah, jawabannya bisa lu simpen dulu ya. Ternyata si C juga nawarin ke gua nih. Dia katanya mau beli 9 lembar saham yang gua punya seharga 9 juta rupiah. Apakah gua mau terima tawarannya? Kalau gua, tentu aja enggak. Beda ceritanya kalau dia mau beli saham ini 6 tahun lalu. Langsung gua kasih tuh sahamnya 99-nya. Tapi kalau sekarang, dengan laba bersih per sahamnya yang udah jadi 208 ribuan per lembar, ya jelas gua nggak mau lah. Oke, next dulu ya. Masih panjang nih. Sekarang, kerangka berpikir di atas, kita coba pakai untuk sedikit analisis saham Bank BRI. Bank BRI sama halnya seperti usaha bakso kita. Sama-sama bisa dibeli, sama-sama dipecah kepemilikannya menjadi beberapa lembar saham. Di tahun 2004, kalau lu mau beli 100% dari perusahaan Bank BRI, lu harus punya uang 35,1 triliun rupiah. Banyak banget kan? Tapi untungnya Bank BRI ini kepemilikannya dipecah menjadi 112 miliar lembar saham. Jadi 1 lembar saham Bank BRI harganya cuma Rp287,5. Nah loh, murah banget kan? Kalau dulu minimal pembelian adalah 500 lembar untuk 1 lotnya. Tapi di saat ini minimal adalah 100 lembar. Jadi kalau kita asumsikan dengan perhitungan saat ini, untuk bisa beli 1 lot saham Bank BRI di tahun 2004, kita cuma butuh ngeluarin uang Rp28.750. Cukup murah ya? Oke, kita masuk ke dalam inti pembahasan. Setiap kali lu mau beli suatu saham, minimal banget tanyakanlah hal ini kepada diri lu sendiri. Dengan sekian rupiah uang yang gue bayarin untuk 1 lembar saham, gue bisa dapat apa sih dari perusahaan ini? Nah, kayak mau beli saham bakso gue tadi. Dengan 1 juta rupiah per lembar, laba per sahamnya adalah 100.000. Dan labanya dibagiin semuanya ke pemegang saham. Udah gitu, tiap tahun laba bersihnya tumbuh sekitar 13% dari tahun sebelumnya. Yang berarti di tahun ke-6, laba per sahamnya udah jadi 208.000 per lembar. Bukan lagi hanya 100.000 per lembar. Nah, kalau mau beli saham Bank BRI ini, sama aja. Misalnya di tahun 2004, harga saham per lembarnya, tadi kan gue udah sebutin, Rp287,5. Lu harus tahu dulu nih, lu akan dapat apa setelah lu bayar Rp287,5 untuk setiap lembarannya. Setelah lu cari tahu, oh, ternyata laba per sahamnya adalah Rp30,6 per lembar di tahun 2004. Misalnya lu punya 100 lembar saham BRI di tahun itu. Berarti laba bersih yang lu dapat sebagai pemegang 100 lembar sahamnya adalah Rp3.060. Lumayan banget kan? Bayar Rp28.750, lu dapat Rp3.060. Tapi tunggu dulu nih.
Kalau di usaha bakso tadi kan memang kita dapat semua laba bersihnya. Karena lu dan gua sebagai pemegang saham dan memang cuma kita yang megang sahamnya, kita berdua sepakat untuk bilang, udahlah bagiin aja semuanya. Ya jadinya di saham bakso kita bagiin semua laba bersihnya kepada pemegang saham, yaitu kita. Hal ini agak berbeda sama Bank BRI. Bedanya di mana? Bedanya kalau mayoritas pemegang saham, dalam hal ini negara RI ya, bilang bagi aja 50%. 50%-nya lagi labanya ditahan ya, buat nambah modal usaha di tahun depan, biar usahanya makin gede. Ya, kalau pemegang saham mayoritasnya udah ngomong begitu, lo mesti nurut. Karena kan lo cuma punya 100 lembar. Beda ceritanya kalau lo punya 51% dari saham Bank BRI. Itu lo sendiri nanti yang nentuin mau bagi berapa persen dari laba bersih yang didapat tahun ini. Oke, next. Jadi di tahun 2004, memang saat itu ditentukanlah pembagian dividennya adalah 50% dari laba bersih. Jadi dari Rp30,6 per lembar, kita dapat Rp15,3. Sehingga kalau kita punya 100 lembar saham BRI di tahun tersebut, kita akan dapat uang Rp1.530 yang akan langsung masuk ke rekening dana investor kita. Begitu. Gua rangkum ya. Elu di tahun 2004 punya 100 lembar saham Bank BRI yang elu beli seharga Rp28.750. Lalu di akhir tahun, berarti udah masuk tahun 2005 ya, elu mendapatkan dividen Rp1.530 yang langsung ditransfer ke rekening dana investor yang elu punya. Oke? Ngerti lah ya sampai sini. Sekarang mari kita berandai-andai. Kalau misalnya lu punya 1 juta lembar saham Bank BRI di tahun 2004, berarti di akhir tahun, lebih tepatnya sih bulan Juli tahun 2005 ya, kalau kejadian aslinya, lu akan dapat dividen Rp15,3 juta. Dan uang itu ditransfer langsung nih ke rekening dana investor yang lu punya. Karena itu memang hak lu sebagai pemegang saham BRI. Wih, lumayan banget kan? Sekedar informasi, harga saham BRI di tahun 2004 itu adalah Rp287,5 per lembar. Berarti untuk punya 1 juta lembar saham Bank BRI di tahun tersebut, lu harus punya uang Rp287,5 juta. Nah, bayar Rp287,5 juta, di bulan Juli tahun 2005, tahun besoknya nih, lu ditransfer lagi 15,3 juta sama si Bank BRI. Lumayan banget kan? Sekarang kita masuk ke tahun 2022. Harga saham Bank BRI saat ini per 18 Februari 2022 adalah Rp4.430 per lembarnya. Jadi, untuk punya 1 juta lembar saham Bank BRI, kita harus bayar sebesar Rp4,43 miliar. Wow. Loh, kok mahal banget ya? Kenapa ya? Dulu kan tahun 2004 itu cuman dalam tanda kutip, cuman bayar Rp287,5 juta buat 1 juta lembar saham BRI. Kok sekarang 4,43 miliar sih? Ya, jelas aja berbeda. Kenapa berbeda? Karena kemampuan menghasilkan laba per saham BRI saat ini aja udah jauh berbeda daripada tahun 2004. Tahun 2004, laba per sahamnya itu cuman dalam tanda kutip Rp30,6 per lembar. Tapi di tahun 2021, yaitu tahun lalu, udah bukan Rp30,6 lagi, tapi udah jadi Rp247 per lembar. Pertanyaan gue adalah, apakah harga saham Bank BRI saat ini akan masih sama seperti di tahun 2004? Ya, jelas nggak akan sama lah. Orang bodoh mana yang mau jual saham Bank BRI saat ini di harga seperti tahun 2004? Orang laba per sahamnya aja udah meningkat 8 kali lipat dari 17 tahun yang lalu. Masa laba per sahamnya sekarang udah Rp247, harganya masih 287,5 kayak tahun 2004? Kan nggak masuk akal.
Jadi udah pastilah kalau ada suatu perusahaan yang laba per sahamnya atau earning per share-nya bertumbuh, harga saham per lembarnya udah pasti akan bertumbuh juga. Sebagai contoh, Bank BRI. Saat EPS-nya naik 8 kali lipat, ternyata harga sahamnya bahkan naik 15,4 kali lipat atau 1.540%. Kebayang ya? Ada suatu alasan kenapa harga perusahaan yang baik naik dalam jangka panjang. Ini gue punya datanya ya, yang bisa lo lihat. Saat laba per sahamnya Rp70,1 di tahun 2010, harga sahamnya saat itu adalah Rp970 di akhir tahun 2010. Lalu saat earning per share-nya naik jadi Rp155,8 di tahun 2015, harga sahamnya saat itu naik juga ke harga Rp2.285 per lembar. Terakhir nih, saat EPS-nya naik lagi jadi Rp247 per lembarnya di tahun 2021, wajar nggak harga sahamnya naik lagi ke level Rp4.110 per lembar di akhir tahun 2021? Bahkan harga sahamnya saat ini 18 Februari 2022 naik lagi jadi Rp4.430 per lembar. Ya menurut gua wajar-wajar aja. EPS naik terus, otomatis harga sahamnya ya naik terus. Seenggaknya itulah yang terjadi dari 17 tahun yang lalu sampai hari ini. Inilah konsep dari menanam saham yang gua pahami. Di otak gua, saham dari perusahaan yang baik itu kurang lebih ya kayak menanam pohon yang menghasilkan buah. Saat 17 tahun yang lalu, pohonnya masih kecil. Ada buahnya nggak? Ada, tapi sesuai dengan besaran pohonnya saat itu. Ketika 17 tahun kemudian, pohon yang ditanam udah makin besar, buahnya juga makin banyak yang dihasilkan. Konsekuensinya adalah harga pohonnya akan berbeda antara tahun 2004 dan 2021. Karena pohonnya ya mengalami pertumbuhan. Sekarang kita coba hitung-hitungan ya. Tahun 2004, harga saham BRI per lembarnya adalah Rp287,5. Sedangkan di penghujung tahun 2021, harga sahamnya udah naik jadi Rp4.110. Dengan menggunakan rumus CAGR untuk menghitung besaran pertumbuhannya setiap tahun, didapatkanlah angka 16,94%. Jadi bisa dibilang harga saham Bank BRI per lembarnya itu naik dari tahun ke tahun sekitar 16,94%. Meskipun dalam kenyataannya tahun 2008 turun karena krisis, di tahun-tahun setelahnya juga banyak penurunan yang terjadi. Bahkan di tahun 2020 sempat turun ke harga 2000-an, meskipun pada akhirnya naik lagi. Tapi jika dirata-ratakan, pertumbuhan tahunannya adalah 16,94%. Terus tahun 2023 sampai 2040 gimana bang? Harganya bakal kayak gimana? Ya, gua nggak tahu. Dan nggak ada yang tahu juga ke depannya bakal kayak gimana. Kita balik lagi ke topik menanam. Untuk nanam 1 juta lembar saham di tahun 2004, modalnya adalah Rp287,5 juta. Untuk nanam 1 juta lembar saham yang sama, pada saat ini, 18 Februari 2022, modalnya adalah Rp4,43 miliar. Untuk nanam 1 juta lembar saham, pada saat krisis COVID 2020 kemarin, modalnya adalah Rp2,05 miliar. Sama kayak harga saat Juli 2014. Nah, bagi orang-orang yang mengerti konsep menanam saham, penurunan yang terjadi di pasar modal, apalagi akibat suatu krisis, adalah sebuah kesempatan untuk membeli saham perusahaan yang baik di harga yang terdiskon dari seharusnya. Contohnya, saat pandemi kemarin, saham Bank BRI anjlok sampai 52%. Wih, buat para penanam saham, ini bukan anjlok, tapi ini diskon. Kenapa diskon? Karena harga pohon BRI dalam tanda kutip, yang turun sampai ke harga 2000-an per lembar, itu kira-kira sama kayak harga pohon BRI di tahun 2014 sampai 2016.
Yang mana saat itu laba per sahamnya di antara Rp196,5 sampai Rp206,8. Memang karena COVID di tahun 2020, pasti kinerja Bank BRI akan turun di tahun itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi lu juga harus lihat bahwa laba per saham di tahun 2019 sesaat sebelum pandemi adalah Rp280 per lembar. Beda jauh sama tahun 2014 sampai 2016. Karena pandemi, banyak orang yang megang saham itu menjual sahamnya di harga berapapun. Yang penting kejual, gitu katanya. Termasuk orang-orang yang megang saham Bank BRI. Makanya harga sahamnya itu sempat turun dalam banget. Namun pada akhirnya nggak nyampe tuh 8 bulan, harganya dari 2.000 balik lagi ke harga 4.000-an sampai hari ini. Makanya gue suka bingung, banyak komentar-komentar kayak, gimana nih bang, per hari ini 3.800 per lembar. Waduh, turun lagi jadi 3.400. Sesat lu bang, hari ini 2.000 per lembar. Justru gue pribadi maunya kalau bisa turun terus tuh, sampai 287 perak sekalian, biar per lembarnya sama kayak tahun 2004. Pada kenyataannya kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Apalagi kalau si perusahaan ini, IPS-nya naik terus dari tahun ke tahun. Makin nggak mungkin terjadi. Kecuali ada krisis hebat lagi ya. Tapi ya, masa sih kita berharap ada krisis lagi? Kan enggak. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini lagi, tanyakan pada diri lu sendiri. Tujuan investasi lu apa? Menanam saham kah? Atau iseng-iseng kah? Nyoba-nyoba doang? Atau apa misalnya? Oke, next. Kenapa targetnya adalah sampai terkumpul 1 juta lembar saham Bank BRI? Jawabannya sederhana. Karena kalau sudah terkumpul 1 juta lembar saham Bank BRI, kita udah bisa berhenti bekerja dan hidup dari dividen Bank BRI setiap tahunnya. Coba perhatiin grafik berikut ini. Bank BRI bagi dividen setiap 1 tahun sekali. Kira-kira di antara bulan Maret sampai Juli di setiap tahunnya. Sekarang, biar gampang, kita asumsikan aja nih, Bank BRI bagi dividen setiap tanggal 1 Januari di setiap tahunnya. Dividen yang kita dapat di tanggal 1 Januari tahun 2005 adalah hasil usaha di tahun 2004. Oke? Jadi, dividen yang kita dapat bisa kita pakai untuk di kehidupan tahun 2005 setiap bulannya. Misalnya nih, ketika kita punya 1 juta lembar saham BRI di tahun 2004, di tanggal 1 Januari tahun 2005, kita akan menerima 15,29 juta rupiah. Lalu kita bagi dengan 12, yaitu total bulan dalam 1 tahun. Artinya adalah kita seperti mendapatkan 1,2 juta rupiah setiap bulannya di tahun 2005 itu. UMR Jakarta pada tahun 2005 adalah 711.000. Jadi 1,2 juta tentu cukup dong untuk membiayai kehidupan kita di bulan tersebut. Ya, harusnya sih cukup, karena bahkan kelebihan sekitar 500.000. Nah, di tahun 2021, saat UMR Jakarta adalah 4,4 juta rupiah, kita di awal tahun akan dapat dividen sebesar 38,9 juta rupiah. Yang mana kalau kita bagi 12, artinya kita seperti mendapatkan 8,2 juta per bulan. Cukup dong untuk hidup di Jakarta, ya nggak? Artinya adalah, kalau kita punya 1 juta lembar saham Bank BRI dari tahun 2004, kita bisa dengan percaya diri untuk berhenti bekerja, alias pensiun dari pekerjaan yang kita jalani, dan kita masih mendapatkan gaji bulanan dalam tanda kutip selevel dengan gaji UMR Jakarta, atau bahkan lebih tinggi. Cuman pada saat 2010 dan 2011 aja nih, yang tipis banget di bawah dari UMR Jakarta. Oke? Elu juga mesti sadar bahwa elu nggak perlu lagi beli-beli saham semenjak tahun 2004 itu. Karena elu adalah pemegang 1 juta lembar saham Bank BRI, elu akan dapat dividen rutin dari Bank BRI setiap tahunnya. Dari 2005 sampai 2022 dan seterusnya kalau memang elu masih memegang 1 juta lembar saham tersebut. Oke?
Itulah konsep menanam saham Bank BRI dan alasannya kenapa targetnya adalah 1 juta lembar. Kalau lu misalnya udah selesai mengumpulkan 1 juta lembar saham Bank BRI di tahun 2040, kemungkinan besar lu udah bisa pensiun di tahun 2041. Kalau selesai lebih cepat misalnya di 2030, mungkin aja lu udah bisa pensiun di 2031. Dasar pemikiran yang kita pakai adalah grafik dividen versus UMR Jakarta ini. Nah, untuk bisa memulai praktek menanam saham apapun itu, dalam contoh video ini saham Bank BRI misalnya, tentu lu harus punya rekening dana investor dulu buat membeli saham dan juga buat menerima dividen nantinya. Caranya adalah daftarin dulu diri lu ke suatu sekuritas. Misalnya Ajaib Sekuritas. Daftarnya itu 100% online lewat aplikasi. Aplikasinya bisa lu search di App Store ataupun Play Store, atau bisa juga klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kalau dia minta kode ajaib, masukin aja saham dari nol gitu. Biar lu dan gua sama-sama dapat 1 koin yang bisa ditukerin sama 1 lot saham gratis setelah lu melakukan investasi pertama kali. Ngomong-ngomong, sahamnya acak ya. Oke, next. Sekarang, part terakhir adalah part yang membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan mengenai hal ini. Nomor 1. Kapan waktu terbaik untuk menanam saham? Waktu terbaik untuk membeli atau menanam saham adalah sekarang atau secepatnya. Ingat nggak waktu tahun 2004, lu cuman dalam tanda kutip bayar 287,5 juta untuk 1 juta lembar saham Bank BRI. Terus di 2022 alias saat ini, untuk beli lembaran dengan jumlah yang sama, kita harus bayar 4,43 miliar rupiah. Beda jauh banget kan? Gua tentu nggak tahu harga saham Bank BRI tepatnya berapa rupiah sih di tahun 2040. Tapi ingat, kalau EPS Bank BRI naik terus dari tahun ke tahun, ya bisa dipastikan harga sahamnya itu pasti akan naik juga dari tahun ke tahun. Kecuali ada krisis lagi. Nah, itu mah bonus nanti buat elu bisa membeli saham di harga diskon pada saat terjadinya krisis. Oke? Next. Kapan waktunya untuk menjual? Nah, ini nih. Dengan elu mengetahui konsep menanam saham ini, elu harusnya udah mulai sadar bahwa ada saham-saham yang sekiranya bisa kita pegang selama-lamanya. Bahkan setelah kita meninggal, bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi kalau lu berniat untuk menanam saham, ya harusnya sahamnya nggak dijual nggak sih? Tapi ya bebas, terserah lu aja kayak gimana. Yang ketiga, kalau belinya tidak satu waktu gimana bang? Harganya jadi gimana? Nah, tentu nggak semua orang punya 4,4 miliar saat ini juga. Pasti nyicil belinya. Terus gimana nih kalau gua kemarin beli 100 lembar di harga 4.000 per lembarnya? Bulan depan gue beli lagi 100 lembar di harga Rp3.000 per lembarnya. Jadi berapa tuh harganya? 4.000 apa 3.000? Makai harga yang mana bang? Nah ini gampang. Rata-ratain aja. Lu ngeluarin uang, kan kemarin 400.000 ditambah 300.000, 700.000 nih. Dan saat ini lu punya 200 lembar sahamnya. Berarti 700.000 dibagi 200 lembar, hasilnya adalah 3.500 per lembar. Nah, gampang kan? Tenang aja deh pokoknya, angka-angka ini akan otomatis terhitung juga kok di aplikasi sekuritasnya. Oke, next. Kita harus rutin belinya nggak bang? Kalau bulan depan nggak ada uang gimana? Jawabannya adalah enggak. Nggak ada peraturan harus rutin kayak begitu. Lu bisa beli saham kapanpun selagi memang ada uang dingin untuk diinvestasikan. Uang di rekening elu pun nggak akan tiba-tiba kepotong gitu tiap bulannya atau setiap tahunnya. Oke? Next. Saham ada masa kadaluarsanya nggak bang? Nah, ini adalah kelebihan dari saham, yaitu nggak ada masa kadaluarsanya. Kalau ternyata 20 tahun lagi sekuritas kita bangkrut, gimana bang? Aplikasinya nggak bisa dibuka dong. Gampang, nggak usah khawatir. Saham elu letaknya bukan di sekuritas, tapi di KSEI, yaitu Custodian Central Effect Indonesia.
Jadi mau sekuritasnya bangkrut kayak bermasalah kayak atau apa, dan akhirnya misalnya sekuritasnya tutup, lu tinggal hubungi aja KSEI dan minta pindahin data saham yang lu punya ke sekuritas lain yang masih tersedia. Tapi pastikan dulu nih di awal, sekuritas lu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke? Terakhir, Warren Buffett pernah bilang begini, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." Kurang lebih artinya adalah, seseorang berteduh di bawah pohon hari ini karena ada yang nanem pohon itu bertahun-tahun sebelumnya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi minimal 1.000 orang untuk mulai menanam 1 juta lembar saham Bank BRI. Karena sampai hari ini, pemegang saham mayoritas kedua terbesar Bank BRI adalah masih pihak asing. Sayang banget aja gitu loh, dividennya banyak, tapi dibawa kabur ke luar negeri. Ya nggak? Oke, mengutip lirik terakhir dari lagu Halo Halo Bandung, gua mengajak kalian semua untuk mari Bung rebut kembali.